Untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang sekarang sudah memiliki jurusan komunikasi dan penyiaran Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa terpuruk dengan sebutan minoritas. Karena sebelumnya saya ingin memberitahu terlebih dahulu bahwasanya yang minoritas itu hanya kualitasnya saja, tetapi dalam segi intelektualitas saya yakin teman-teman yang berada di jurusan KPU Bandung ini sangat mayoritas dalam intelektualitas. Karena apa teman-teman? Seperti tadi saya katakan, jurusan komunikasi profetik itu sangatlah sulit, apalagi komunikasi profetik atau komunikasi dakwah yang kemudian kita adakan di tengah masyarakat yang multikultural, di tengah masyarakat yang heterogenitas dan sangat sulit sekali. Dan yang selanjutnya teman-teman, semoga kita yang ada di dalam jurusan komunikasi dan penyiaran Islam yang khususnya minoritas oleh kebanyakan kaum, kita juga termasuk kuntum ummati seperti yang disebut oleh Allah bahwasanya yang sedikit itu adalah umatku yang terbaik. Baik, untuk selanjutnya kuntum khairul ummati berbicara tentang umat yang baik, tentunya kita tidak akan lepas dari akar-akarnya. Akar yang seperti apa yang saya maksud? Akar-akar yang saya maksud adalah pribadi-pribadi yang baik. Karena khairul ummah itu akan lahir dari khairul bariyah. Umat yang baik itu akan lahir dari pribadi-pribadi yang baik. Karena tidak akan ada umat yang baik apabila pribadi-pribadi makhluknya tidak baik. Dan yang selanjutnya teman-teman, apakah saja yang menjadi indikasi dari khairul bariyah, indikasi dari umat-umat yang terbaik itu, indikasi dari pribadi-pribadi yang terbaik, indikasi dari pribadi-pribadi manusia yang baik yang pertama adalah mereka yang need for achievement, mereka yang mampu berkompetisi, mereka yang mau menjadi pemenang. Sedikit berbagi pengalaman, saya ini termasuk orang yang penasaran terhadap segala sesuatu. Saya pernah beberapa kali ikut serta dalam menulis artikel, ikut serta beberapa kali dalam menulis opini-opini di koran, kemudian ikut beberapa kali nonton news anchor dan lain sebagainya. Dan di sana tidak semulus yang saya bayangkan. Mungkin lebih banyak gagalnya daripada hasilnya gitu. Tapi dari situ teman-teman, kita tidak akan menjadi manusia yang baik kalau misalkan kita tidak bisa menerima sebuah kegagalan. Karena seorang pemimpin saja ditanya, apakah Anda akan menerima kegagalan Anda? Apakah Anda akan menjadi pegawai atau menjadi bawahan dari seorang saingan Anda yang akan menang dalam sebuah kompetisi? Dan yang selanjutnya dari situ, kemudian saya berpikir kembali. Indikasi khairul bariyah yang selanjutnya, yakni adalah mereka yang need for appearance, yakni mereka yang mampu masuk terhadap situasi apapun. Karena teman-teman, kebanyakan pada hari ini orang-orang yang hidup di zaman hari ini, mereka adalah orang-orang yang siap sukses, tapi mereka orang-orang yang tidak siap untuk gagal. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena orang-orang pada saat ini ingin instant sukses. Mereka ingin sukses dengan instan tanpa ingin adanya usaha. Nah teman-teman, yang seharusnya kita lakukan ketika kita akan menyatu dengan realitas hidup apapun, yakni kita tetap senantiasa bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, senantiasa bertafakur tentang apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita. Dan yang selanjutnya, indikasi khairul bariyah yang selanjutnya, yakni teman-teman harus menjadi orang-orang yang senantiasa terbuka terhadap hal-hal baru. Openness to new experience, terbuka terhadap hal-hal yang baru. Ketika teman-teman beberapa tahun ke belakang kita sempat dihebohkan dengan yang namanya
Dan yang selanjutnya kembali ke LGBT yang tadi. Nah, fenomena LGBT itu kan saya bilang sebagai fenomena yang hiper realitas. Bagaimana manusia-manusia telah keluar dari batas kemanusiaannya. Dan kita sebagai pengemban misi komunikasi profetik khususnya yang ada di komunitas Lebak, mengemban misi, mengemban PR yang sangat besar. Bagaimana ketika kita adalah orang-orang yang memiliki tugas kemanusiaan untuk senantiasa merangkul mereka, untuk senantiasa mencari akar. Kenapa mereka bisa seperti itu? Mencari akar. Kenapa mereka? Apa yang melatar belakang mereka seperti itu? Jadi jangan hanya sekedar berkomentar. Karena orang yang senantiasa terbuka terhadap hal baru adalah mereka yang masuk ke ruang lingkup tersebut, beri nilai, lalu bagaimana kita merubahnya. Dan indikasi Hairul yang selanjutnya, ketika teman-teman ingin menjadi umat-umat yang terbaik, ketika teman-teman ingin menjadi pribadi-pribadi yang baik, maka teman-teman harus mempunyai planning untuk hidup. Use of planning. Planning yang baru, selalu planning terus. Ketika teman-teman misalkan ingin menikah, ya pasti teman-teman berpikir mau nikah dengan yang seperti apa. Gak akan ujung-ujung nikah kan? Mau jodoh yang seperti apa? Pasti teman-teman harus mengusahakannya kan? Bagaimana intelektualitasnya, bagaimana keimanannya, kemudian bagaimana akhlakul karimahnya. Dan yang selanjutnya, ketika teman-teman ingin menjadi khairul ummah dan ingin menjadi khairul bariyah, maka teman-teman harus berpikir out of the box. Seperti kita ketahui, realitas hidup saat ini, realitas masyarakat saat ini, permasalahan yang ada saat ini tidak hanya bisa dipecahkan oleh perhitungan-perhitungan yang pasti. Seringkali kita menemukan permasalahan yang harus kemudian dipecahkan oleh sesuatu yang berada di luar pikiran kita. Saya tanya sekarang, menurut teman-teman 1 ditambah 1 berapa? 2. 1 ditambah 1? 27. Ya, saya menemukan satu orang yang berpikir out of the box. 1 ditambah 1, 2. Tetapi kita berpikir di luar kebiasaan. Kita berpikir out of the box. Ketika misalkan perkataan saya didefinisikan ke dalam sholat berjamaah, ketika 1 orang ditambah 1 orang, maka menjadi sholat berjamaah. Namun ketika hanya 1, maka itu adalah munfarid. Ketika sudah berjamaah, walaupun perbedaannya tipis, hanya 1 dan 1 orang, tapi dari situ ada yang namanya 27 syafaat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya teman-teman, ini yang terakhir dari bagaimana kita menjadi khairul ummah dan menjadi khairul bariyah, yakni dengan menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang seutuhnya adalah suat politikon, mereka yang aktif berorganisasi, mereka yang aktif politik. Karena pada dasarnya manusia itu berpolitik. Berpolitik dengan apa? Yang dengan berorganisasi. Seperti kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau bersabda bahwa beliau berkata bahwasanya 2 itu lebih baik daripada 1, 3 itu lebih baik daripada 2, dan 4 itu jauh lebih baik daripada 3. Dan dari situ didefinisikan bahwasanya janganlah berorganisasi hanya 1 atau 2, tetapi ambillah 3 dan 4. Karena syafaat apa yang akan kita dapatkan dari berorganisasi? Yang pertama, syafaat yang pertama dari berorganisasi itu kita akan mengalami yang namanya ta'aruf jasadiyah. Kita akan saling mengenal jasad, mengenal identitas, mengenal diri. Dan yang selanjutnya yakni ta'aruf fikriyah. Ta'aruf fikriyah itu yang seperti apa? Ta'aruf fikriyah ketika kita saling mengenal pola pikir antar manusia. Karena apa teman-teman? Yang menjadi realitas hari ini, ketika sesama umat Islam saja masih saling berseteru. Karena apa? Yang bertuhan disalahkan karena yang ateis disalahkan karena tidak bertuhan. Yang bertuhan disalahkan karena Tuhan yang beda.
dari tadi. Teman di sini menimba ilmu dari sesama teman. Aku Begitu nyender. saya melihat Aku nyender di mana? semangatnya kalian yang luar biasa sekali. Kita Cih. saling menghargai, kita saling mensupport, itu